super nervous. Nggak pernah look so formal as today. Wish me luck, guys. Bismillah. Video kita direkam nih. Berarti video kita ada ya? Ini siapa yang menang itu kan juga? Iya. Siapa namanya dia, Kak? Oh my god. Mi, kamu seperti ku kenal. Seperti aku kenal. Yuk. Mi. Oh my goodness, Mi. Itu kamu di mana, Say? Di bandara. Jembatan ya? LRT tuh. Mi. Baru mau tak foto tadi. Kami juga sini Bugis. Iya. Tinggal di Kalimantan Barat 12 tahun. Terus pindah lagi ke Makassar 5 tahun karena balik kampung halaman, culture shock banget. Karena ketika di Kalimantan bahasanya kayak kemana aja. Ya, bahwa kita akan cuma bekerja di tahun 2000-an, kita akan cuma bekerja 15 jam dalam seminggu. Enggak juga. Artinya ini bukan utopia, tapi bukan juga petaka kalau kita belajar dari sejarah. Sukses akan menyertai. Kemudian saya baru menyadari bahwa ijazah tinggi bukan berarti tahu semua. Itu kayak seperti punya pisau yang harus asah keterampilannya. Dan soft skill seringkali lebih penting. Di dalam kecil ini semua ada. Ada prosesor banyak, ada sensor, ada gyro, ada accelerometer, ada controllernya, software, aktuator, motor, semuanya dikemas di sini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa video yang mengatakan sesuatu yang seperti ini drone bisa menjadi personal weapon, itu mungkin. Saya tahu pemain di Eropa nggak lebih baik dari Hamzah Saluhu. Ini pemain yang saya ceritain ketika dia jatuh melawan Filipina dan cedera ACL sampai mainnya nggak balik lagi. Saya tahu persis Hamzah jauh lebih bagus mainnya ketimbang Phil Foden. Di production kita punya regulation untuk mengemploy 70% last advantage women, jadi yang low education background, korban dari ditinggal suami dan lain-lain. Dan yang ketiga distribution channel, kita punya program market education untuk promoting conscious eating atau pola makan berkesadaran, sehingga orang jadi lebih aware tentang dampak dari makanan mereka. Rekan-rekan pemuda Cemerlang 30 provinsi, rekan-rekan perhimpunan pelajar Indonesia, kita coba salam ini ya. Kalau saya bilang salam perhimpunan, teman-teman jawab salam. Salam perhimpunan. Salam perhimpunan. Salam perhimpunan. Salam perhimpunan. I'm really excited to learn about my heritage, my Indonesian origin, because my great grandparents, they are from Purbalingga, Jawa. Dan sekarang ada sekitar 1,2 juta app, dan setiap bulan atau setiap hari saya lupa sekitar 60.000 app yang dilahirkan. Right? The real question is not how rich we become. The real question is how much better we become. Karena apa? Banyak negara-negara yang
menjadi ekonomi besar. Taruhlah Amerika ya menjadi ekonomi terbesar di dunia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ada krisis identitas, politik polarisasi, mereka ragu terhadap globalisasi, merasa kalah, anak mudanya banyak yang drop out. Terus kasus itu tenggelam lagi, tiba-tiba saya sudah dari atas bangku sekolah, dan saat di bangku sekolah saya berusaha untuk menyelamatkan diri ke tempat, ke benda-benda yang lain, dan saat itu saya tenggelam lagi. Kemudian pas subuh pagi, tiba-tiba saya sudah berada di atas pohon yang besar, dan pohon itu langsung bawa ke air, ke arah laut di makam Syekh Abdul Rauf. Dan saya di laut selama 21 hari. This guy is amazing. Yes, absolutely. New power kak, ranger diri dia. Yes, I agree. I agree. Listen to your age. Spandex. You're in blue, right? Is that you? Iya, blue. It's him. Ini kok sama semua tuh mukanya. Aku pikir merah, ini sama aja mukanya. Oke. Begitu ya kan ada yang kayak gini gitu kan, right? Siapa yang mau lihat itu? Cuman siapa yang mau lihat itu? Oh damn. Oke. Oke. Akhirnya. Do you mind helping me out, please? Supaya lebih informal. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali bisa hadir hari ini untuk berdiskusi dan berbincang bersama anak-anak muda Indonesia. Mungkin hari ini aku tidak akan bicara terlalu detail, saya tidak akan bicara terlalu detail karena hanya ada 5 menit. Tapi ada 2 hal yang ingin aku bahas karena saya menganggap ini adalah 2 hal yang paling penting yang harus kita explore untuk tahun 2045. Sekarang mungkin pertama kali banget saya ingin berbicara tentang apa kira-kira yang kita bisa spekulasi tentang 2045. Tentunya yang pertama kita udah tahu bahwa pastinya ketergantungan kita terhadap teknologi akan semakin besar. Kita juga tahu bahwa akan ada integrasi global seperti komunitas ASEAN, visi komunitas 2025 misalnya, yang ingin mencapai integrasi dan kohesi antara negara-negara ASEAN. Yang berarti bahwa sebentar lagi anak-anak muda Indonesia tidak hanya akan berkompetisi dengan anak-anak Indonesia lainnya, melainkan juga anak-anak muda internasional. Sekarang pun kalau kita melihat di banyak startup-startup ataupun company teknologi yang ada di Indonesia, banyak dari back-end engineers-nya yang sebenarnya itu based di negara lain, seperti India gitu. Jadi sekarang pun kita sudah mengalami yang namanya labor flexibility. Cowok. Ya, mungkin yang pertama tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afri, saya pelajar di Qatar. Saya yang profesional sekaligus pelajar dari Tokyo. Dalam penelitian saya
dalam kurikulum Indonesia, jargon national identity itu leads to dominasi pada satu kultural tertentu. Misalnya karakter sopan santun, patuh didefinisikan sebagai tidak boleh ngomong keras-keras. Padahal bagaimana dengan kami yang berteriak? Atau misalnya tidak boleh membantah orang tua. Bagaimana dengan kami yang dibiasakan untuk berdiskusi, berdialog, bantah kalau kau tidak setuju. Nah, sehingga pertanyaan jangan sampai national identity yang kita bahas hari ini bersama-sama akan mengkultuskan satu dominan culture tertentu dan memarginalkan identitas-identitas lain atau budaya-budaya lain yang memang tidak terlalu dominan di dalam bangsa ini. Kita belum punya yang namanya Indonesian Town. Kita baru punya banyak yang namanya Chinatown, Little India, Little Italy. Saya ingin identitas Indonesia, kebudayaan Indonesia itu dilihat di luar negeri secara independen, bukan hanya dengan bantuan pemerintah. Saya ingin orang-orang yang dari Indonesia ke luar negeri membawa budaya itu dan menjadi milik mereka. Dan saya ingin batik kita digunakan di acara-acara formal sebagai budaya ketimuran, bukan hanya pakaian jas saja sebagai budaya kebaratan yang kita pakai sekarang gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Karena pemberitaan apapun ajaran itu akan masuk ke kita dan menjadi persepsi baru. Itu bahaya. Kerusuhan antar agama itu Islam dan Kristen. Bapak saya cerita karena bapak saya juga ikut perang di situ. Bapak saya cerita bahwa selama ini yang menjadi permasalahan perang keumatan di Ambon itu adalah gak bisa saling menjaga toleransi antara umat Islam dan Kristen. Bagaimana dia bisa saling memahami satu sama lain, sementara dia itu nggak mau, kamu ini begini, seperti tadi udah ceritakan kan sama Mbak itu. Nah itu saya alami juga itu, bapak saya juga alami seperti itu. Maka yang perlu garis bawahi dari semua intinya adalah bagaimana menjaga toleransi yang sudah ada hingga ketika nanti 2045 kita bisa menjadi negara yang aman, damai dan sejahtera. Selama ini mungkin kita harus bertanya juga kepada diri kita, apakah kita sudah memanusiakan manusia? Karena multikulturalisme itu besar. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Obed, itulah kita harus kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita itu sudah diatur di sila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu kan satu, tergantung teman-teman bisa memaknai. Sebenarnya pola pendidikan kita yang harus kita rubah. Dan hal ini di masa depan saya yakin kalau pola pendidikan kayak gini, tidak ada pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan yang baik, bangsa kita ini akan tetap kayak gitu. Bagaimana cara kita pendidikan itu bisa memanusiakan manusia gitu. Hal itu yang selama ini luput dari pemerintah. Bisa kita lihat kurikulum kita itu 2013. Bisa dibilang 2013 yang terbaru. Tapi acuannya masih di 98, masih di 96. Tidak ada pembaruan hal-hal seperti itu. Ini meja kita. Dan ini batik Pak Dimas. coklat tua ya, dan yang belakang Dekat di ya pegang ya. jauh di hati. Berkumpul di Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Agustus untuk merumuskan aspirasi untuk 1 abad Republik Indonesia. Visi Indonesia 2045. Kami menegaskan komitmen sejarah terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan akan berpegang teguh pada pilar-pilar kebangsaan tersebut. Kami bertekad untuk melanjutkan semangat Sumpah Pemuda 1928 dengan visi Indonesia 2045 yang dapat membawa bangsa kita ke zaman emas.